Shalom, salam sejahtera kepada kita semua, terutama pada Bapak dosen yang terhormat dan juga teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya cintai. Saya akan membuat sebuah video pidato. Dan ini tugas ketiga, dan tugas ketiga ini berkaitan dari tugas 1 dan tugas 2. Tema pidato saya adalah baby blues pada ibu yang baru melahirkan. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan atau sebelum kita semua menonton pidato saya ini, saya akan memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Velin Vilavani Talibaba. Saya dari UPBJ Jayapura dan Fakultas FISIP jurusan Sastra Inggris minat penerjemah. Oke, sekian. Selamat menonton. Selamat malam, salam sejahtera kepada Bapak Ibu dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah pembahasan yang mungkin sering dianggap sepele, tetapi ini sangat penting, yaitu baby blues pada ibu yang baru melahirkan. Baby blues adalah kondisi emosional yang sangat umum terjadi pada ibu yang baru melahirkan. Menurut WHO, pada tahun 2023, sekitar 70 hingga 80% ibu yang baru melahirkan mengalami gejala baby blues pada 2 minggu pertama pasca melahirkan. Kondisi ini ditandai dengan mudahnya menangis, cemas, kelelahan, perubahan mood, hingga kewalahan dalam menjalani peran sebagai ibu baru. Dan ini bukan hanya terjadi pada ibu baru saja ya, ini juga bisa terjadi pada ibu yang sudah punya anak 2, 3, itu bisa terjadi. Faktor pemicunya sangat beragam, mulai dari perubahan hormonal, kurang tidur, rasa sakit pasca persalinan, hingga tekanan emosional saat merawat bayi. Meskipun gejala ini sangat normal, kita tidak boleh mengabaikannya karena dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu dalam mengurus buah hatinya, bahkan interaksi dengan si bayi. Penelitian American Psychological Association atau APA menunjukkan bahwa dukungan emosional dari pasangan dapat mengurangi resiko baby blues hingga 40%. Ini menegaskan bahwa suami dan keluarga terdekat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas emosi ibu. Hubungannya sangat tidak susah. Kita bisa memberikan dukungan berupa tindakan yang sangat-sangat sederhana. Contohnya,
membantu pekerjaan rumah saat ibu mengurus baby atau bayinya, membiarkan ibu istirahat. Bisa juga suaminya menjaga bayi mereka, menjadi pendengar yang baik saat ibu curhat, dan memastikan ibu merasa didukung tanpa tekanan. Namun, survei dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia tahun 2022 mengungkapkan bahwa hanya 35% ibu yang mengalami baby blues yang akhirnya mendapatkan penanganan atau bantuan profesional. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa masih banyak ibu yang menghadapi kondisi ini sendirian karena kurangnya pengetahuan, rasa malu, sering dianggap berlebihan atau lebay, atau juga anggapan bahwa ibu harus terlihat kuat atau superior. Dengan memahami gejala dan faktor resikonya, keluarga dapat memberikan bantuan yang tepat sehingga kondisi tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius seperti depresi pasca persalinan. Kesadaran dan empati dari lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk memastikan ibu merasa aman secara emosional pada masa awal kehidupannya bersama bayi. Sekali lagi saya tekankan, baby blues merupakan kondisi yang umum dan bukan tanda kelemahan seorang ibu. Dengan demikian, dengan memahami gejalanya serta melihat data dari WHO, APA, dan IPK Indonesia, kita menyadari bahwa betapa pentingnya dukungan keluarga bagi ibu yang baru melahirkan. Dukungan kecil yang diberikan dengan tulus dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan mental seorang ibu. Dan ya, menjadi seorang ibu adalah tanggung jawab yang sangat besar, yang penuh pengorbanan. Karena itu, mari kita semua sebagai keluarga, pasangan, maupun teman, lebih peduli lagi pada kesehatan mental seorang ibu. Sedikit empati dan perhatian bisa memberikan kekuatan besar bagi mereka atau ibu-ibu baru yang sedang berjuang di masa awal menjadi orang tua. Demikian pembahasan saya pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Saya berharap semoga kita semua yang mendengarkan pembahasan saya pada hari ini bisa lebih lagi memahami pentingnya dukungan bagi ibu yang baru melahirkan.
saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.